Tak pernah terlintas di benak Nur Hidayati untuk menjadi penggerak kemandirian para wanita di Kota Bontang. Wanita kelahiran Semarang 21 Juni 1953 ini awalnya hanya mencoba mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tenaga penjahit dari usaha konveksi yang digelutinya. Pada awal karirnya di dunia penjahitan busana, Nur Hidayati kesulitan menemukan tenaga penjahit di Kota Bontang yang memiliki keterampilan memadai. Hal ini membuatnya harus mendatangkan penjahit dari luar Kota Bontang. Tentu saja hal ini berpengaruh pada ongkos jahit yang dibebankan kepada pelanggan karena Nur Hidayati harus membiayai akomodasi penjahit yang didatangkan dari luar kota. Akhirnya, pada tahun 2012, Nur Hidayati berinisiatif mendirikan kelompok Mitra Sejati. Kelompok yang beranggotakan para wanita asal Bontang, khususnya yang memiliki minat di bidang keterampilan menjahit. Awal tercetusnya ide untuk mendirikan kelompok Mitra Sejati berasal dari pengamatan Nur Hidayati pada banyaknya wanita di Kota Bontang yang berusia produktif tapi tidak punya keterampilan, utamanya keterampilan menjahit. Awalnya saya berminat untuk menekuni usaha jahit ini karena saya lihat pada umumnya di sini memang pada saat itu susah sekali untuk menjahit. Nah, begitu juga kami sebagai penjahit di Kota Bontang ini sangat susah untuk mencari tukang jahit yang memang betul-betul bisa diandalkan. Pada saat itu kami beberapa penjahit, kami punya perkumpulan beberapa penjahit yang ada di Kota Bontang. Kami punya masalah rata-rata memang kesulitan mencari tenaga penjahit yang mumpuni gitu ya. Akhirnya kami berpikir di Bontang ini sebetulnya ada banyak ibu-ibu yang usianya produktif, cuma mereka nggak punya keterampilan menjahit yang memadai untuk digunakan untuk digunakan di butik gitu ya, seperti yang di tempat menjahit kami. Jadi kami terpaksa harus selalu mendatangkan penjahit yang datangnya bisa dari Jawa, pokoknya dari luar Kota Bontang. Nah, itu ternyata kendalanya kalau kami harus mendatangkan tenaga dari luar Bontang, itu memang pertama biayanya tinggi karena kami juga harus menyediakan penginapan, kami harus menyediakan makan. Itu ternyata membawa dampak kepada ongkos jahit itu terlalu tinggi untuk masyarakat Bontang. Akhirnya kami berpikir bagaimana kalau kami bisa memberdayakan ibu-ibu yang ada di sekitar kita di Kota Bontang ini, karena saya lihat banyak usia produktif yang nggak punya kemampuan untuk menjahit. Nur Hidayati kemudian mengajukan permohonan bantuan ke Badak LNG untuk memberdayakan para anggotanya di kelompok Mitra Sejati dengan keterampilan menjahit. Hal ini disambut baik oleh Badak LNG yang memang begitu peduli kepada pengembangan masyarakat Bontang. Tepatnya Oktober 2012, Badak LNG memberikan bantuannya kepada kelompok Mitra Sejati. Sebanyak 20 orang anggota kelompok Mitra Sejati mendapatkan pelatihan selama 3 bulan oleh Badak LNG. Berbagai dukungan mulai dari fasilitas mesin jahit, berbagai atribut jahit seperti benang, kancing, resleting, dan atribut lainnya disediakan oleh Badak LNG. Akhirnya kami mencoba ke PT Badak karena kami tahu PT Badak itu pasti punya program-program yang untuk pemberdayaan masyarakat ya, karena kami kalau untuk melatih ibu-ibu itu tentu perlu biaya yang sangat tinggi. Nah, kami nggak mampu untuk itu. Kami berusaha untuk menemui ke Korkom PT Badak untuk menemui barangkali ada staf di sana yang bisa membantu kami. Akhirnya pertama sekali kami bertemu dengan Pak Edi Cahyadi yang terus kebetulan setelah cerita-cerita panjang lebar, rupanya ini gayung bersambut. Jadi beliau menyarankan kami untuk membuat proposal.
yang mana nanti akan dipelajari oleh beliau bagaimana sebaiknya mengatasi masalah kami. Akhirnya suatu saat kami dipanggil oleh Pak Edi Cahyadi yang mana beliau sangat setuju dengan program itu dan beliau sangat mendukung. Akhirnya pertama kali kami bertemu dengan Pak Edi itu direncanakan pada bulan Oktober tahun 2012. Itu kami sudah diperintahkan untuk membuat pelatihan. Nah, pelatihan yang pertama itu sebagai kelompok yang pertama, kami waktu itu bingung juga ini mau bikin kelompok apa karena disarankan harus ada nama kelompok begitu kan ya. Nah, jadi kami membuat kelompok itu karena kami sifatnya mitra dan kami juga nggak mau terlepas jauh-jauh. Ya, kami membuat kelompok mitra sejati, itu yang pertama. Anggota kami, nah karena itu mencakup lingkungan PT Badak, jadi anggota kami itu ada 20 orang dari kelompok yang pertama. Itu anggotanya mencakup Bontang Barat, Bontang Selatan, Bontang Utara. Jadi kami mencoba memang mencari yang kira-kira dia memang punya minat untuk menjahit. Jadi bukan yang kalau misalnya dia hanya datang hanya untuk main-main kan nggak ada gunanya. Jadi kita memang mencari ibu-ibu yang usianya produktif yang memang sungguh-sungguh berminat untuk mengikuti pelatihan menjahit, dan harapan kita bisa punya tenaga kerja. Syukur-syukur kalau mereka bisa buka usaha sendiri. Jadi kemandirian itu tercipta. Tahun 2013, kelompok Mitra Sejati terus menambah anggotanya. Hingga akhirnya terbentuklah badan usaha berupa koperasi di bawah naungan Disperindak-Kop Kota Bontang. Karena bergerak di bidang konveksi, koperasi ini kemudian diberi nama Koperasi Cipta Busana atau Kocibu. Kini anggota Kocibu telah berjumlah 30 orang, yang terdiri dari pengurus, pengawas, dan anggota Kocibu. Kocibu terus berkembang untuk melayani pesanan jahitan dari konsumen. Tidak hanya orderan perorangan, Kocibu kini telah melayani penjahitan seragam perusahaan dan seragam sekolah. Menurut Nur Hidayati, kini anggota Kocibu telah mencapai tahap mandiri. Bahkan para anggota bisa mendapat penghasilan kisaran 2 hingga 3 juta per bulannya. Bantuan yang diterima ya di samping pendampingan yang sangat luar biasa memang kami perlukan ya Pak ya, karena kami namanya memulai usaha, kami juga masih maju dengan belajar. Tanpa pendampingan dari PT Badak mungkin kami nggak jadi seperti ini sekarang. Di samping juga memang bantuan, karena kalau kami mengadakan pelatihan itu kami disupportnya itu total Pak. Disupport total itu mulai dari mesin jahit, terus material bahan yang akan dijahit, terus perlengkapan-perlengkapannya dari mulai resleting, kancing, benang, semua itu kami dapatkan dari PT Badak. Jadi mereka itu datang sungguh-sungguh untuk ilmu. Tentu memang prinsip kami itu sebetulnya dari awal itu kami memang ingin merangkul semuanya ya Pak. Prinsipnya kami berbagi. Mari kita sama-sama kita mencari rezeki, mari kita sama-sama bagi apa penghasilan kita. Tapi kami ingin ibu-ibu ini lebih mandiri, mereka lebih bisa berpenghasilan, lebih bisa, karena kan kehidupan ini terus berjalan ya Pak ya. Kita nggak pernah tahu nanti di belakang ada apa, tapi kita tetap berjalan dan anak-anak kita tetap harus bangkit. Nur Hidayati amat bersyukur bisa menjadi bagian dari proses kemandirian para anggota Kocibu. Hal ini dibenarkan oleh Rosmida, salah satu pengurus Kocibu. Rosmida mengaku belum memiliki penghasilan saat awal bergabung dengan Kocibu. Kini, Rosmida telah mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Saya bergabung dengan Kocibu tahun 2013, itu diawali dengan
mengikuti pelatihan yang diadakan oleh PT Badak LNG. Kami saat itu berjumlah 20 orang yang dibina oleh PT Badak, dan yang pelatihnya itu Ibu Nur sama Ibu Ewit. Selama 3 bulan itu kami mendapat pelajaran dasar, tingkat mahir dan terampil. Saya sangat senang ikut bergabung dengan Coach Ibu, dan yang ilmu yang diberikan kesempatan oleh PT Badak itu sangat bermanfaat bagi saya secara pribadi ya. Karena di mana saya dulu orangnya tidak punya penghasilan, tapi setelah saya bergabung, saya belajar dan saya mulai punya penghasilan pribadi sendiri gitu ya. Saya ada penghasilan bulanan untuk ya secara apa, untuk pribadi saya atau untuk menambah penghasilan per bulan seperti itu. Saya mulai bergabung dari tahun 2012 selama 3 bulan pelatihan di PT Badak. Dari saya mulai belum bisa ngayuh itu mesin, alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa terima jahitan di rumah. Sebenarnya kalau kita niat itu sukanya banyak, tapi dukanya enggak ada, karena kekurangan kita, kesulitan kita itu sebagai belajar, dan kita pun bisa, ya betul itu memang, dan kita bisa tanya, ada Ibu Nur, ada Ibu ini yang sudah lebih dulu buka, jadi kita tidak pernah kesulitan. Bergabung dari 2012 selama 3 bulan dalam pelatihan. Tapi sebelum pelatihan memang saya sudah buka. Tetapi begitu sudah ada pelatihan untuk menambah ilmu saya terima kasih untuk bantuan PT Badak. Untuk apa saya mendapat ilmu dari PT Badak itu untuk bermanfaat bagi keluarga saya. Habis itu mudah-mudahan nanti ya untuk ada pelatihan lagi yang lain gitu. Ya, ada kesinambungan lagi. Untuk menggunakan jasa yang disediakan Coach Ibu, para konsumen bisa berkunjung ke toko Tri Dewi Utama Tailor dan Aksesoris di Jalan Ahmad Yani nomor 2, RT 2, Kelurahan Tanjung Laut. Tim Liputan LNG TV.